Saya banyak sekali pelajaran ketika keluar dari dalam penjara. Mulai pertama kali kami ditangkap dan kami dibawa ke markas besar Mabes Polri, dan kemudian kami dipenjarakan tanpa ada tedeng aling-aling. Tidak ada kabar dari siapapun, tidak ada surat perintah penangkapan siapapun. Saya ditangkap dalam keadaan yang tidak saya tahu. Begitu datang polisi dan saya katakan kepada mereka, saya sudah tahu komandan, kalian akan datang menangkap saya. Kenapa kamu tahu, Pak Yahya? Ustadz, saya tahu karena Kacek sudah membuat keonaran di masyarakat. Kalau Kacek sudah ditangkap berarti ada penyeimbang. Sekali lagi, kalau si murtad sudah ditangkap berarti harus ada penyeimbang. Siapa lagi yang harus jadi penyeimbang? Di dalam ceramah-ceramah saya dulu, sebelum saya masuk ke dalam penjara, ceramah-ceramah saya selalu melawan kebatilan. Dan sampai hari ini juga saya masih melawan kebatilan. Dan lalu ada yang meranggap, oh Ustadz Yahya sudah jadi cebong. Ini mulut-mulut pengadu domba ini bahaya sekali dalam Islam. Bahaya sekali. Bagaimana kita akan bersatu? Bagaimana kita akan bersama-sama? Bagaimana Islam akan kuat ke depan? Kalau pembakar kayu api ini masih ke sana kemari. Istri Abu Jahal itu adalah tukang bawa kayu tukang bawa kayu api, tukang bakar kayu. Ini bukan cuma persoalan kafir, bukan persoalan munafik, bukan cuma persoalan kafirun, tapi persoalan tukang adu domba. Ini yang bahaya itu. Tukang adu domba, tukang cari muka, dan lain sebagainya. Nah, ini yang bahaya. Kita umat Islam ini perlu selektif di dalam menjalankan peri kehidupan dan keimanan kita. Makanya saya dari dulu ketika saya mendapat hidayah, diberi petunjuk oleh Allah, mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, bersama istri dan satu keluarga. Kami masuk Islam, kami menanamkan komitmen bahwa keislaman kami di atas pengakuan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kami tidak pernah berdiri di atas benteng organisasi Islam manapun. Enggak pernah. Orang sholat, kami ikutan sholat. Orang laksanakan sholat subuh, kunut, kami ikutan kunut. Orang juga tidak kunut, kami juga tidak kunut. Kami ikuti setiap kebiasaan yang ada dalam organisasi Islam. Tapi kami tidak pernah bergabung dalam organisasi manapun. Karena kami sudah tahu, di satu ketika kami akan ditangkap, pasti ditanya, dari organisasi Islam mana, siapa penyuplai dana, siapa linknya, dari mana mendapatkan support dana, pasti dia akan dicungkil-cungkil. Kami sudah antisipasi jauh-jauh hari itu. Makanya kami mundur satu langkah. Kami mundur satu langkah. Kenapa? Karena kami tahu, kalau kami masuk dalam golongan Islam, kami masuk dalam organisasi Islam, berarti kami bukan hanya beragama Islam, kami akan memperjuangkan menegakkan dinul haq, dinul Islam. Ini menjadi komitmen kami pertama-tama dalam kehidupan keimanan kami. Setelah kami mengucapkan kalimat syahadat, kami masuk Islam satu keluarga. Betapa bahagia kami mendapatkan keterangan-keterangan tentang nasihat-nasihat hidup, nasihat-nasihat mati, nasihat-nasihat tentang janji-janji yang akan kami terima ketika kami setelah akhir di dunia ini. Ini bukan janji biasa. Apa yang dijanjikan Allah di dalam firman-Nya jelas terukur dalam kapasitas sebagai keterangan historik dari para nabi.
semua catatan-catatan penting dalam kehidupan yang terjadi dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan catatan sejarah yang sangat penting. Ibu bapa, saudara-saudaraku, sekarang bicara soal tentang Isra wal Mi'raj. Dari dalam masjid, begitu saya masuk dari pagar masjid, saya masuk ke dalam, dari spanduk saya sudah baca Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj, berjalan dan kemudian dia naik. Subhanallazi asra bi abdi. Di penggal ayat ini, maka Allah Subhanahu wa taala memulai kalimat ini dengan mengizinkan mentasbihkan Allah. Subhanallazi asra bi abdi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya. Apa ibu bapa, saudara-saudara berpikir bahwa umat Islam baru saat itu belum solat, sudah solat? Umat Islam sudah melaksanakan solat. Nabi Muhammad menjadi Rasul sudah 11 tahun. Pada ketika 27 Rajab, Nabi SAW sudah mencapai usia 11 tahun sebagai seorang Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti umat Islam sudah sholat. Umat Islam sudah melaksanakan sholat. Sahabat sudah sholat, para nabi sudah sholat. Bahkan sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, semua nabi sudah melaksanakan perintah solat. Qala ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati madumtu hayat. Jadi Nabi Isa itu sudah menyaksikan, sudah memproklamirkan bahwa dirinya adalah hamba Allah. Allah memberi kitab, memberi Injil kepada Al-Masih, dan wa ja'alani nabiyah, mengutus dia sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati madumtu hayat. Perhatikan dengan baik bahwa Nabi Isa itu adalah nabi yang menjalankan solat dan membayar zakat. Belum datang Nabi Muhammad ke dalam dunia, belum diutus sebagai Rasul Allah, Nabi Isa 620 tahun sebelum datang Al-Masih. Sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Masih sudah melaksanakan solat sebagaimana yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelum beliau. Tapi apa yang dilakukan oleh semua nabi dari Adam sampai dengan Al-Masih, tidak ada yang sempurna sebagaimana yang diperintahkan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini peristiwa yang terjadi dan sangat penting. Mulai dari perjalanan dari Masjidil Haram mi'ilal Masjidil Aqsa. Antum Bapak Ibu saudara-saudara tahu? Ada satu tembok panjangnya 585 cm. Panjangnya 585 meter. Sekarang tembok itu tinggal 60 sekian meter. Itu yang disembah oleh Israel, disebut dengan tembok ratapan, the Dome of the Rock. Ibu bapak tahu, Yahudi menulis, mencoret dinding tembok ratapan, dinding daripada Sulaiman bin Daud yang panjangnya hampir 600 meter, sekarang tinggal 60 meter. Tapi di balik daripada sebelah selatan Masjidil Aqsa ada telapak kaki orang dewasa berukuran 47. Terjadi satu peristiwa
di mana seorang nabi yang terakhir diangkat oleh Allah menembus Sidratul Muntaha. Nama nabi itu adalah Ahmad bin Abdullah, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di atas batu yang terapung, di atas batu yang melayang-layang di atas udara, di atas permukaan tanah, sampai hari ini masih ada telapak kaki itu, telapak kaki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang orang Yahudi tidak mau serahkan kepada umat Islam. Padahal bangsa biadab ini bangsa yang sudah murtad. Bangsa Yahudi ini bukan bangsa yang turut dan taat kepada perintah Allah. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh buruk dengan menunggangi seekor buruk dalam kecepatan yang disaksikan oleh Rasulullah, bahwa kecepatan yang ditunggangi baginda Nabi, kecepatannya bagaikan secepat kilat. Ibu bapak saudara-saudara, bayangkan kilat kecepatannya 150.000 km per detik. Cahaya itu 3.500 km per detik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai kecepatan secepat kilat. 3 kali Rasulullah tampil, mampir mulai dari Abwah. Kemudian beliau tampil, beliau turun di Tursina, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam, dan kemudian beliau sampai di Masjidil Aqsa, atau di apa itu, Palestina sekarang ini, apa namanya, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, sampai di Yerusalem. 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah untuk melaksanakan solat 2 rakaat. Ditanya oleh Rasulullah kepada Jibril saudaranya, karena yang mengawal Rasulullah adalah Jibril alaihissalam. Jibril, saudaraku, kira-kira siapa? Apa tempat ini? Ini adalah tempat pengumpulan massa manusia nanti setelah datangnya hari kiamat. Datang tempat yang kedua, ini tempat apa wahai Jibril? Ini adalah Bukit Tursina, di mana Musa menerima perintah solat. Dan yang ketiga ditanya, ini adalah perintah apa? Ini adalah bukit, ini adalah Nazaret, tempat kelahiran Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Sampailah Rasulullah di Masjidil Aqsa dengan mengendarai seekor buruk. 3 kali beliau sampai di situ. Diikat buruk itu, disurvei, diperhatikan semua isi hati beliau ini, dibelah dada beliau.